Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi IPS kelas 8 bab 3. Redistribusi pendapatan nasional. Pendapatan di Indonesia belum dapat didistribusi secara optimal. Selisih besaran pendapat yang diterima masyarakat kelas atas dan kelas bawah masih besar. Masalah seperti ini tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan dampak negatif, antara lain terjadinya kriminalitas dan kemiskinan ataupun narkoba. 1. Pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Redistribusi pendapatan dapat berupa vertikal, menuju pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin, dan redistribusi horizontal adalah transfer uang antar kelompok, yaitu dengan kelompok satu ke kelompok lain dan dapat pula bersifat antar pribadi. 2. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, bantuan langsung tunai atau BLT, bantuan tunai bersyarat BTB, atau disebut juga program keluarga harapan atau PKH, jaminan sosial atau social security, bantuan operasi sekolah atau BOS, dan beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, serta jaminan kesehatan masyarakat, Jamkesmas, jaminan kesehatan yang gratis, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Pada tanggal 5 November 2007 telah diresmikan program kredit usaha rakyat atau KUR akan terhindar dari kendala aturan untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal atau LKF. Di dalam program KUR, pemerintah telah menitipkan uang yang berasal dari APBN sebesar Rp 1,4 triliun pada lembaga penjaminannya. Pengembangan usaha atau industri kecil. Usaha kecil perlu dikembangkan karena usaha kecil menyerap banyak tenaga kecil. Pemerataan dalam distribusi pembangunan dan pemerataan dalam distribusi pendapatan. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPM Mandiri Perdesaan dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja wilayah di perdesaan. Pemerintah bekerjasama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Dengan adanya program CSR, diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan. CSR dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tanggung jawab sosial untuk membantu pengembangan dunia usaha kecil menengah dan koperasi pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. 3. Beberapa alternatif praktek redistribusi pendapatan di Indonesia. Subsidi. Pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. M. Diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah. B. Pengenaan pajak. Pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan pajak. Merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang bersifat dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali ke rakyat.
Pada titik A terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan pemerintah. Demikianlah rangkuman IPS kelas 8 bab 3. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.